Pemirsa yang ada di rumah dan sahabat solihah yang cantik-cantik yang ada di sini. Amin. Masih bersama kami dalam Fikinita, kajian fikih perempuan untuk kita. Pemirsa yang ada di rumah juga sahabat solihah, kita masih mengkaji terkait dengan pentingnya perempuan menuntut ilmu. Betapa kalau perempuan tak berilmu, tak mengerti apa-apa, rasanya sulit melahirkan anak-anak dan dengan generasi-generasi yang cerdas. Begitu ya Bu Nyai? Ya, betul. Kita akan lanjutkan kajian kita ini. Kami persilahkan, monggo Bu Nyai. Kalau saya gini sahabat, maaf ya, bukan saya mengatakan kita mengatakan perempuan tuh wani piro gitu, enggak juga. Ya kan wani piro gitu kan ya, apa ngomongin harga gitu kan. Tapi harga ini cenderung di mata Allah SWT. Berapa sih harga kita kalau kita ini nggak berilmu? Betul nggak? Pasti suami kita, calon kita atau ya laki-laki yang di sana memandang kita itu bukan dari physically semata kan? Ya Rasulullah nuntun kan bagaimana ketika seorang istri akan diambil oleh laki-laki jadi seorang istri, jadi apa syaratnya gitu kan? Ya pasti cantik syaratnya, terus turunannya oke gitu kan ya, kekayaannya oke, tapi agama yang nomor satu alias ilmu yang nomor satu. Maka saya mengatakan harganya kita terletak dari ilmu kita. Tapi ilmu saja tanpa amal soleh juga nggak ada artinya. Nyatu itu ilmu dan amal soleh. Gitu ya sahabat ya. Sahabat solihah, nampaknya ada dari sahabat solihah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anur Ain. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap seorang istri yang mempunyai seorang suami, dia melarang untuk istrinya menuntut ilmu. Suaminya maksudnya? Iya, suaminya melarang gitu, untuk keluar menuntut ilmu. Padahal istrinya semangat. Masih semangat untuk menuntut ilmu. Jadi pertanyaannya adalah ketika seorang perempuan masih sangat semangat untuk mencari ilmu, tetapi ternyata izin suami sudah tidak ada. Misalkannya pertimbangan suami karena harus menjaga anak atau dan lain sebagainya, itu bagaimana hukumnya? Nggak ada exit permit gitu. Ya, sahabat solihah di rumah dan di sini semuanya. Hukum asal itu adalah, gitu kan ya, hukum asal nih. Yang An-Nisa disebutkan oleh Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Memang laki-laki itu adalah pemimpin kita. Ketika dia yes, kita yes. Ketika dia no, kita no. Ketika dia bilang jalan, kita jalan. Ketika dia bilang berhenti, berhenti. Dia bilang tiarap, kita tiarap. Gitu kan. Namun ingat gitu kan ya, ingat bahwa gitu kan. Dalam konteks ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan terusnya ayat, eksplisitnya ayat bahwasanya kebahagiaan istri gitu kan ya, kewajiban suami untuk membahagiakan seorang istri. Nah, bahagia itu kan dua, ada bahagia fisik, ada bahagia batin, bukan non fisik. Lah, fisik adalah meliputi sandang, pakan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan. Kita sudah, nah kemudian yang non fisik adalah pengembangan diri kita itu. Apa itu? Mencarinya ilmu bagi perempuan itu. Maka ayat itu isinya pinternya perempuan adalah wajibnya lelaki, wajibnya suami untuk memberikan memberikan pelajaran bagi seorang istri. Jadi kalau andai kata tadi tidak boleh cari ilmu, berarti nggak boleh sekolah lagi, jangan kuliah lagi. Berarti dia yang harus memberikan pelajaran kepada istri itu. Ikut suami, separuh gitu kan. Artinya gini, kita wajib taat pada suami. Nah, tapi dia tidak boleh kita nyari ilmu kan? Nah, dia wajib ngasih ilmu sama kita. Kita nggak sekolah, nggak kuliah, tapi homeschooling. Datang dosen dari UI kemari gitu, mama dari mana kemari. Nah, mampukah suami kita itu? Gitu kan ya. Maka di sini kasusnya sangat pelik untuk menyikapi itu semuanya. Saya bila-bila ya sekarang. Bagi keluarga yang katakanlah mapan gitu ya. Artinya punya finansial untuk kita mengembangkan dari ilmu. Kita bisa ambil guru gitu kan ya. Bisa ambil les privat, apa yang kita mau. Belajar masak, belajar apa saja.
bisa ambil guru. Itu kalau suami mencukupi. Kalau nggak mampu bagaimana sekarang? Maaf nih ya, di rumah sendirian, kerja sendiri, ngomong sendiri, masak sendiri, semuanya sendiri. Pertanyaan saya, kita masih pingin mencari ilmu. Lah, ini loh yang saya katakan tadi di sesi pertama. Fatonahkah kita dalam hal ini? Butuh fatona di sini. Apa fatona itu? Mencerdaskan diri kita, menempatkan diri kita ketika sikonnya seperti ini. Berarti kalau jatuh di poin B yang tadi, suami nggak mampu, kita maksain diri untuk pengen kuliah, pengen apa. Jatuhnya kita zolim namanya. Memaksakan kemampuan suami melebihi kemampuannya. Contoh ketika Rasulullah SAW datang ke anaknya yang namanya siapa? Beliau yang istrinya Ali? Siti Fatimah. Ya Allah, datanglah itu ayah kepada Siti Fatimah. Fatimah nangis sahabat. Apa kata? Kenapa kamu nangis nak? Kata ayahnya Rasulullah. Ayah, ya Allah ya, aku ini capek ya, masa giling gandum sendiri, nyuci sendiri, nggak ada mesin cuci, nggak ada mesin untuk nyuci piring, capek aku ya. Kata Rasulullah, Fatimah, jangan kau membebani suamimu melebihi kemampuannya. Zalim hukumnya nanti kalau begitu. Maka jadi ada yang A dari hadis ini ya, dari kejadian ini. Hadis yang A tadi, bila suaminya mampu untuk memfasilitasi kita, maka kita bisa negosiasi untuk cari ilmu. Nah, bila dia nggak mampu, ya maka kita menahan diri. Gimana sahabat? Menarik sekali Bu Nyai terkait ini. Kita masih akan mengulas lebih jauh terkait pentingnya menuntut ilmu bagi perempuan. Pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, kita masih punya kesempatan untuk bertanya di Instagram kami @vikinita. Kita akan kembali nanti Bu Nyai ya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Vikinita. Kajian fikih perempuan untuk kita.